Baik. Baik, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit. Baik, untuk pertama kali Pak Huda Nggih. akan pertama tentang Al-Quran ya. Oh, nggih, siap. Silakan dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik. Eh, Lanjutkan surat Al-Baqarah. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, kita ganti Ar-Rahman. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, cukup. Eh, Coba sekarang Pak Huda menulis surat Al-Fatihah
Sudah siap kertas kosong di depannya? Insya Allah siap, Ustaz. Baik. Nah, ya baik. Sekarang ditulis nama dan ya tanggal, nama tanggal. Ya, silakan saya beri kesempatan untuk menulis Ya. surat Al-Fatihah. Mohon maaf, bisa nggak saya lihat di bagian bawah itu? Nah, terus. Oke. Ya, nah, terus, Siap. terus. Ini kertas-kertas kosong yang saya Ya, siapkan juga ya, untuk landasan. Terus kemudian saya akan beri nama. ya, 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 yes. Yang, Pripun, jadi, saged jadi bis. yang apa namanya perlihatkan tangan menulis gitu, bisa nggak? Oh, tangan menulis, ya. Ya, Bismillah. dipakai apalah alas tinggi atau apa itu. Ya, Bisa kelihatan, Pak. Coba. ya, ya. Oh ya, lagi ke kanan lagi. Ya. Eh, Belum, nggih? Sudah belum? dikit lagi. Ya, Sampun. oke, Bon. Silakan, monggo. Yang agak besar ya tulisannya ya. Nggih. Hari Senin, tanggal 9/9/2024. Kasih harokat boten iki? Oke,
Sampun, Pak. Gak kedengaran ya? Oh iya iya iya. Nggih, nggih, Naik Pak. dikit. Iya karena butuh iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad walad kanan dikit waladhdallin. Ya, baik. Baik, sekarang bisa menampilkan ini ya eh, pembelajaran yang sudah diupload begitu. Nggih. Eh, ya, Yang modul ajarnya, Pak. modul ajar ya. Oke. Anu, ya modul ajar, modul ajar. Ya, langsung dibawa ke bawah. Ya, baik, baik. Ya, berhenti dulu, berhenti dulu. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Terus, terus. Berhenti dulu di situ. Nggih. Ya, lanjut. Terus. Ini yang jam berikutnya. Ya, Di apa materi berikutnya, Bapak. ya, ya. Terus kemudian dia Coba di klik itu salah satu video itu. Bisa nggak? Nah, situ ya. atau saya nunggu apa Itu di copy dulu bisa ya nggak? saya copy terus kemudian nanti saya Ini video pembelajaran itu Anda yang buat atau referensi? ada yang saya buat sendiri, ada yang Heeh. dari Coba referensi yang lain. Anda buat, coba yang Anda buat. Kedap ya. Iya.
Bentar, Bapak. Oke. Maaf Bapak, suaranya apa bisa terdengar? Suara suara Pak Huda terdengar. Apakah dalam video ini ada suaranya? Ada Belum Bapak. terdengar. Belum. Kelihatannya masih off ya. Nah, itu belum di oh sudah ya. Nah, belum terdengar. Ini salah satu atau saya ganti yang agak lebih keras lagi nggih? Nah, coba yang lebih keras. Kalau yang ini ada suaranya, yang lain hanya kedengaran semacam musik gitu. Yang ada suaranya coba. Nah, ya itu coba. Suaranya belum ada ya. Hmm. Di kami sudah keras ini, Pak. Oh gitu ya. Oke. Dan atau saya stop lagi, Bismillah saya ulang lagi ya. Ya. Saat share screen kemudian nanti di pojok bawah itu ada sound itu dicek place Pak, dicentang. Pak Uda. Oke. Oke. Kalau saat share screen kemudian nanti di kotak pojok bawah itu sound itu dicentang supaya di peserta muncul suaranya. Di zoom-nya, Pak ya. Di zoom, kalau tidak dicentang maka nanti di zoom-nya nggak keluar suaranya. Terima Hmm. kasih Pak. Nah ini sudah dereng, Pak. Belum. 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 Audio kita buka. Tadi yang disarankan Pak Eko itu sudah di ini belum? Eh, ini ada tapi di luar Zoom, Pak. Hmm. Oke. Terus kemudian Stop, Baik kalau stop screen dulu coba baik Pak. kalau kesulitan videonya saja, video pembelajaran. Ada kan? video Video pembelajaran pembelajaran yang diupload ada kan? yang diupload ada Bapak. Sudah ini linknya sesuai Oh dengan ya. diupload, nggih. Atau saya minta Oke. bantuan Coba. Pak Eko atau gimana? Di kami suaranya udah kenceng ini, Pak. Oh. Ya, ini di anu saja, di close saja, Nggih. diganti video pembelajaran. Yang verticing, Pak, nggih.
Ya, yang diupload apa? Yang diupload. Yang saya upload yang pair teaching sama video pembelajaran yang dibuat di awal yang tadi saya tampilkan yang nggak ada suaranya itu, Pak. Oh, itu video pembelajaran. Baik, Oke. yang verticing apa-apa? Verticing coba. Kalau yang pair teaching, bismillah. Nah, itu juga suaranya nggak muncul ya. Yang ini ada suaranya, Bapak. Iya, nggak muncul. Nggak muncul. Nggak, iya, nggak terdengar. Kita sudah ini, Bapak. Hmm. Sudah kita mohon maaf ya, sudah Ya. kita Gimana Pak Eko nih? Kok nggak apa yang bisa dilakukan Pak Eko? atau minta tolong Pak Eko nek saged ya. Halo Pak Eko? Kalau di kami sudah semuanya saya on kan, Hmm. terus biasanya waktu Zoom biasa itu bisa Pak ada suaranya, tapi wallahu alam ini yang ini kok tidak kedengaran karena apa itu. Oh, Pak Eko tahu ini. Baik, sekarang karena videonya kendala, coba Anda praktekkan dari inti pembelajaran. Coba Kak. Nah, anggaplah Anda di depan kelas begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak semua? Semuanya sehat? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ahmad pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih anak yang soleh. Semoga dengan doa tadi kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita memulai, Bapak minta kepada kalian untuk menirukan Bapak sebagai penyemangat speaking terlebih dahulu ya. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, PAI oke, PAI keren, PAI menyala. Oke, terima kasih anak-anakku. Sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam. Temanya adalah terkait dengan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu Bapak sampaikan bahwa
pembelajaran terdahulu kita membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka yang kita bahas ada 10 malaikat yang masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kepada keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu Bapak sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ya, peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kitab-kitab yang wajib untuk diimani. Anak-anakku yang soleh dan solihah perlu kiranya sebagai pemantik dari apa yang Bapak sampaikan ini, tahukah kalian ada berapa rukun iman? Coba sebutkan siapa yang bisa. Alhamdulillah, Ahmad bisa menyebutkan semuanya dengan lancar. Mulai rukun iman yang pertama kepada Allah sampai rukun iman kepada qadha dan qadar. Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk menyaksikan tayangan video yang Bapak putar. Ya, silahkan diamati, dicermati dengan baik apa yang menjadi isi dari video ini. Ya, jangan ada yang gurau ya. Ya, semuanya anak-anak yang baik, dan kemudian silahkan ditonton ya. Oke, sudah ditonton semuanya? Alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk berkelompok, ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Atau bisa juga Bapak bagi menjadi kelompok Al-Quran, ada kelompok Injil, kelompok Taurat, dan kelompok Zabur. Nah, kelompok Al-Quran ada Ahmad Zaki, Indah, dan kawan-kawan. Kelompok Injil, Majid, Zulaikha, Bunga, dan kawan-kawan. Kemudian ada kelompok Taurat Ali, Aisyah, Mawar, dan kawan-kawan. Kemudian yang keempat adalah kelompok Zabur, ya, ada Ridho, Husain, dan Zainab. Ya. Oke, apakah semuanya sudah merapikan tempat duduknya? Ya, alhamdulillah. Sekali terakhir, asesmen, coba asesmen. Oke. Untuk penilaian ya yang Bapak pakai ataupun asesmen di pembelajaran ini adalah terkait dengan beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa asesmen. Pertama adalah asesmen tentang tugas kalian tadi untuk tugas kelompok ya. Nah, aspek-aspek yang dinilai dari tugas kelompok ini adalah kekompakan kalian ya, semuanya harus berpartisipasi ya. Jadi penilaian kelompok itu ada beberapa kriteria, ada pemahaman materi, kemudian identifikasi masalah, studi kasus, kemudian solusi dan rencana aksi, kemudian yang berikutnya ada kerjasama kelompok yang tadi Bapak sampaikan, kemudian ada kualitas presentasi, dan yang terakhir adalah refleksi dari nilai toleransi. Ada skor 1 itu kurang, skor yang kedua itu cukup, skor ketiga itu baik, dan skor yang keempat itu sangat baik.
Ya, mungkin itu untuk penilaian kerja kelompok. Kemudian kalau Bapak tadi juga sebenarnya memberikan tugas supaya kalian juga belajar di rumah, ya beberapa hal yang Bapak berikan tugas itu adalah menjawab beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apa itu iman kepada kitab Allah, kemudian siapa nabi yang menerima kitab Taurat, kemudian siapa nabi yang menerima kitab Zabur, yang keempat, siapa nabi yang menerima kitab Injil, berikutnya adalah siapa nabi yang menerima kitab Al-Quran, dan apa perbedaan antara kitab dan suhuf. Kalau betul semua di LKPD ini, maka nilai kalian insya Allah bagus, 100. Seperti itu, Bapak. Baik, masih. Baik, selanjutnya saya akan sedikit mendalami beberapa poin. Yang pertama tentang penyusunan ya, penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran ya. Iya, Itu kan di dalam menyusun itu berdasarkan teori, ya kan? Teori belajar gitu. siap, Bapak. Nah, teori apa saja yang melandasi Anda menyusun perancangan pengembangan perangkat pembelajaran? Ada teori apa namanya behavioristik. Teori behavioristik itu adalah, Sebutkan dulu yang lain. kemudian ada teori kognitif, ada teori apa humanistik ya. Terus kemudian ada teori sosial dan juga ada teori konstruktivisme atau membangun. Jadi kalau terkait dengan materi tadi itu eh, bisa digambarkan, terserah pilih yang mana dari yang disebut tadi, Ya, apa yang Anda lakukan itu. yang saya lakukan adalah diantaranya adalah teori humanisme. Bagaimana apa namanya pembelajaran itu berbasis kepada kemandirian siswa, pengembangan kemampuan siswa masing-masing. Ya, yaitu kan teori humanisme itu teori memanusiakan manusia, kalau tidak salah seperti itu, Bapak. Terus kemudian ada juga teori konstruktivisme, bagaimana siswa itu mampu membangun dan kemudian merancang alam pikir mereka, mengkonstruksi, membangun hal-hal yang ada pada materi itu, terutama adalah terkait dengan kerja kelompok, sehingga mereka diantaranya mungkin bisa membedakan antara Al-Quran dan suhuf dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya tentang pengembangan pembelajaran ya. Pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan. Yeah. Saya ingin satu saja terkait dengan pendekatan technological, pedagogical and content knowledge ya itu. TPACK itu ya. Ya, Bisa Anda kemukakan? tentang TPACK itu kan apa namanya proses pembelajaran yang mengkaitkan antara konten ataupun isi, terus kemudian pengetahuan apalagi ya, ada pengetahuan pedagogik, knowledge ya, terus kemudian terkait dengan masalah teknologi. Maka yang ada pada modul ajar yang saya gunakan itu adalah dengan menayangkan video pembelajaran yang menarik, ya, sehingga anak-anak ya diharapkan mampu untuk menangkap dengan ya baik dari materi yang ada itu, lebih optimal dan lebih maksimal. Seperti itu, Bapak. Ya ini kan masalah iman ya. Dan Yes. lebih baik, lebih khususnya iman kepada malaikat kalau tidak salah ya tadi ya. Yes, betul. Nah itu eh,
anunya teknologinya itu di mana itu? Teknologinya terkait dengan materi yang kami pakai di pembelajaran ini adalah bagaimana kami sebagai seorang guru itu bisa menggunakan teknologi seperti halnya proyektor, kemudian video, alat kolaborasi online, ya, kemudian pembelajaran yang lainnya, ya katakanlah mungkin Google Form dan lain sebagainya yang kita bisa manfaatkan media WhatsApp gitu ya, dan media yang lainnya yang memungkinkan untuk bisa dijadikan sebagai sarana penunjang terkait dengan keberhasilan pembelajaran itu, Bapak. Ya, jadi iman itu kan ranahnya di hati ya, di batin itu, ya kan? Nah, Siap, siap. kemudian ini eh, digunakan teknologi, artinya ada nggak yang spesifik begitu ya? Dengan teknologi itu anak-anak itu lebih kuat ini, imannya gitu. Iya, iya, Ada iya. nggak dalam Ya, anda itu? mungkin menayangkan tayangan video terkait dengan kekuasaan Allah tentang alam semesta ini, mungkin Hmm. tentang apa namanya gunung meletus dan lain sebagainya yang juga itu diinformasikan di dalam Al-Quran, dan kemudian mereka ya merasa bahwa semuanya itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu termasuk keimanan kita terhadap kitab suci Al-Qur'an, sehingga semakin menambah keimanan mereka dari tayangan yang ada itu, dan akhirnya ya masuklah di hati mereka gitu bahwa Allah ya menciptakan segala sesuatunya itu dengan hak, dan kemudian apa namanya semuanya itu ya tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebagai bukti nyata ada di sekitar kita, alam di sekitar kita, melalui tentunya gambaran video yang kita sampaikan itu, Bapak. Ya, baik. Tentang materi ya, materi materi ajar esensial gitu ya. Ya, Di sana ada materi ajar yang maksud saya ajar ya, materi ajar yang bermuatan HOTS. ya. Bagaimana Anda bisa menjelaskan dan bagaimana HOTS itu dituangkan dalam pembelajaran Anda itu? Untuk hot itu artinya kan kalau tidak salah itu high order thinking skill ya. Jadi Iya. bagaimana itu eh, menyangkut tentang berpikir tingkat tinggi. Hmm. Maka diantaranya adalah di antaranya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, di antaranya pertanyaan pemantik itu misalkan adalah terkait dengan eh, apa beda apa eh, perbedaan antara Al-Quran dan As-Suhuf misalkan. Itu akan merangsang mereka untuk berpikir bagaimana mencari perbedaan-perbedaan yang ada. Dan mungkin juga pertanyaan apa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, itu merangsang mereka untuk berpikir tingkat tinggi. Terus kemudian apa ya Pak ya? Menganalisa satu kasus misalkan ketika ada seorang siswa yang dia itu ketika beribadah diejek gitu ya, karena mungkin tidak sesuai dengan ibadah yang kita lakukan, maka coba diskusikan apa yang ada dalam kasus tersebut. Nah, kemudian siswa mendiskusikan tentang permasalahan yang ada, dan kemudian mereka merangsang mereka untuk semakin berpikir kreatif, berpikir inovatif, hingga kemudian menghasilkan semacam ya
hasil dari pikiran mereka sendiri, karena tadi kan saya juga sampaikan bahwa di antaranya yang kita sampaikan itu pembelajarannya adalah dengan menggunakan humanistik, maka lebih kepada kemandirian mereka. Ini tanggapan kami, Bapak. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, Ya. mohon dikoreksi. Jadi lagi-lagi ini masalah iman ya, Iya. masalah iman dan iman kepada kitab. Nah, jadi ada nggak di dalam pembelajaran yang Anda susun, umpamanya kaitannya dengan orisinalitas ya, orisinalitas Al-Quran begitu. Oh, iya. Jadi kan masyarakat tahu kalau ada Injil, ada Taurat dan seterusnya begitu kan. Anda dalam benak Anda atau dalam dirumuskan umpamanya memancing siswa untuk mengkaji orisinalitas Al-Quran dibandingkan dengan Injil, dengan Taurat yang sekarang itu, Iya, iya, iya. perjanjian lama itu. Itu ada nggak yang gitu-gitu? Sepertinya belum terjangkau sampai ke situ, karena Ya. mungkin itu ya Pak ya, apa namanya, di kita ini kadang-kadang agak riskan gitu ya Ya. terkait dengan masalah itu, sehingga kita menghindari hal-hal yang ya bisa saja mungkin di ini kan, karena itu kalau di hadapan kita sebagai umat Islam, kalau siswa Ya, ya. kita mungkin ada yang non Muslim, maka di sini diuji kita bagaimana saling menghargai keyakinan masing-masing agama gitu, Bapak. Loh ini murid-muridnya ada yang non-Muslim. Oh, kalau di kita insyaallah tidak ada, Nah, Pak. iya kan, nggak mungkin kan. Justru Maksud saya sebetulnya saya akan apa namanya ikuti dengan pertanyaan lain. oh gitu, nggih Di nggih. satu pihak, Nggih. di satu pihak kan harus memberikan tambahnya iman semakin kuat Iya, anak betul didik betul. kita. Tapi di pihak lain, sebagai warga negara itu harus juga ada toleransi. Nah Betul. itu kan kadang-kadang ada yang kontradiksi sebetulnya. Sebetulnya tidak kontradiksi, ya kan? Nggih nggih Tidak nggih. kontradiksi antara kita menguatkan iman anak didik dengan menanamkan toleransi dalam bernegara. Nah, walaupun umumnya sekarang Anda belum menyinggung masalah itu, kira-kira ke depan itu dalam rangka untuk mengakomodasi ya, di satu pihak siswa itu harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang benar itu hanya Al-Quran, ya kan begitu. Nggih nggih. Betul betul Tapi di nggih. pihak lain sebagai warga negara itu ada toleransi, itu bagaimana itu? Kira-kira kalau tahu Ya, ini sekarang tidak, tetap nggih. nanti mungkin ada pertanyaan di UKIN mungkin, nah, gimana Nggih itu? nggih nggih. Ya, bismillah kami jawab bahwa kita semua yang ada di kelas ini kan semuanya Muslim. Maka tentunya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada keraguan kita terhadap kitab suci kita, terhadap Al-Quranul Karim, dan kemudian meyakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Namun kitab-kitab itu sudah diselewengkan oleh para pengikutnya, sehingga kemudian Al-Quran ini sebagai penyempurna semua kitab dan sekaligus keorisinalitasnya itu terjamin tanpa kita ragukan, dan kemudian juga tentunya kita mengharap kepada siswa-siswa agar supaya juga toleransi terhadap keyakinan yang lainnya, karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia untuk saling menghargai keyakinan satu dengan yang lainnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengaplikasikan ya la ikroha fiddin, di antaranya Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah itu kita tidak boleh memaksakan ya apa namanya keyakinan orang lain, agama orang lain untuk mengikuti kita, meskipun agama kita juga sebenarnya adalah agama dakwah yang mengajak orang lain kepada keselamatan, mengajak orang lain kepada dinul Islam, tapi tidak ada ikroh, tidak ada semacam pemaksaan dalam beragama. Kemudian juga kita amalkan nilai-nilai Al-Quran dalam surah Al-Kafirun misalkan, yaitu lakum dinukum waliyadin, ya, bahwa agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya,
Saya kira itu ya perlu ditekankan ya. Nggih, Soalnya Pak. ini sering sering orang itu dihadapkan pada masalah ini itu ragu-ragu gitu. Ya, Di nggih. satu pihak ada tuntutan harus menguatkan iman. Lah itu siasatnya mohon saran Bapak. Nah iya itu bukan sebetulnya bukan dua hal yang harus dibenturkan kan sebetulnya. Apalagi ya anak didik kita itu kan ya memang semua Muslim ya kan dan kira-kira dengan segala perangkat yang dibuat itu habis dapat materi ini semakin mukmin, semakin kuat ya kan. Tapi sebagai warga negara semakin tinggi kesadarannya. Itu sering silakan itu banyak lah saya kira nanti ke depan ya. Siap Baik, Bapak, mungkin insya terakhir Allah. ini ternyata sudah 50 menit juga ini. Nggak terasa Pak. Ya, setelah ini masih terkait dengan HOTS itu ya. Ya Nah, Bapak. tadi kan sifatnya apa istilahnya materi ya, materi Iya, esensial. Dan materi esensial di apa akhirnya harus juga dievaluasi kan, Oke Bapak. dievaluasi. Kalau tadi apa namanya landasannya materi ajaran yang bermuatan hoax tadi itu Iya. ya maka bagaimana asesmennya asesmennya tapi yang hoax itu loh tidak biasa ya kan kalau Iya. yang biasa kan biasanya hanya sebutkan rukun iman kan begitu sebutkan Hmm. dalil itu kan biasa sekali tapi yang hoax itu gimana itu asesmennya. Untuk asesmen yang sifatnya hot, gimana ya? Eh, ya ini mungkin terkait dengan penilaian masalah keyakinan kepada kitab-kitab yang ada itu terkait dengan Iya. eh, apa yang tadi kita tanyakan, ya bagaimana kita di satu sisi harus yakin berpegang teguh sebagai seorang Muslim pada Al-Quran, di sisi lain adalah kita juga harus menghargai keyakinan agama yang lainnya dengan dalil-dalil tadi yang sudah disebutkan. Maka asesmennya tentunya adalah gimana? Ya itu Hmm. Bapak apa dalam keseharian mereka ya nilai-nilai Ya. religius mereka penerapan bagaimana apa namanya aplikasi mereka keseharian itu dalam kerajinan mereka beribadah dan lain sebagainya itu kan ada penilaian sikap akhlak dan lain sebagainya Bapak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang Ya, itu. Sebenarnya banyak ya. Seperti umpamanya berapa banyak ya orang ingin merubah Al-Quran berbagai macam oh cara gitu. ya. Ya kan? Ada merubah hurufnya, ada merubah akhirannya dan seterusnya juga. Itu satu Nah, pihak. kalau Kemudian yang punya terjadi di kita misalkan kita mendiskusikan terkait dengan masalah langgam, pembacaan Al-Quran dan sebagainya itu gimana, Pak? Kan ada ya itu kontroversi itu. ya itu Langgam itu kan Jawa. hanya internal kita. Nggih, nggih, Itu kan nggih. maksudnya antara kitab-kitab Allah itu antara Al-Quran dengan yang lain kan, pokoknya gitu. Oh, gitu. Ya kan begitu. Nah, sebetulnya ada kecuali HOTS kan ada juga prinsip-prinsip merdeka belajar, tapi saya kira sudah lah, cukup gitu aja ya. Mohon maaf, Baik, Pak, Mas, kalau ada Mas hal-hal Yuda, yang ya, kurang berkenan. bagaimanapun juga nanti hal-hal yang namanya juga harus berkembang ya. Siap, Ini Bapak. masih ada tahap yang lain. Khususnya yang krusial-krusial itu tadi ya, TPACK dengan HOTS itu Ya. bisa menuangkan betul teruji begitu dan apalagi terkait dengan iman itu. Nggih, Kan nggih. banyak orang menggunakan teknologi yang luar biasa, tapi sebetulnya tidak menyentuh esensi pada apa yang diajarkan. Mereka muluk-muluk mungkin bisa membuat apa segala macam Nggih, nggih, bahan, nggih. tapi itu terakhir saya beri contoh saja ya. Umpamanya tentang iman kepada Allah itu ya, Iya, iya. bahwa Allah itu melihat semua gerik-gerik manusia, alimun bidzatis sudur namanya kan. Umpamanya Nggih. begitu. Ada orang guru SD itu asesmennya itu memberikan apa namanya 3 ayam gitu ya.
ayam, ya kan mungkin pernah dapat ya. Nggih, Yang nggih. yang gurunya bilang silakan semua pergi dari sini bubar, masing-masing punya tugas menyembelih ayam, tapi jangan sampai ada yang tahu. Nah, begitu ya. Oh, gitu, nggih, nggih, Iya nggih. kan. Kemudian yang satu ada jembatan, kemudian di bawah jembatan tengok kanan, tengok kiri nggak ada sembelih. Gitu. Yang satu lagi di belakang pohon besar. Terus semua balik ke gurunya. Ternyata yang satu itu nggak menyembelih gitu kan. Loh, Nggih. ini kok nggak menyembelih? Lah bagaimana saya menyembelih? Ustadz, Pak Guru kan udah bilang, ya kan? Allah itu maha Maha melihat. melihat. Umpamanya gitu itu kan sesuatu yang sederhana tapi menarik gitu loh. Ya, Jadi ihsan berarti nggih, itu ihsan nggih. ya bisa begitu ya seperti ihsan dan seterusnya lah. Ya itu iman kepada kitabullah itu bagaimana? Kalau konsekuensinya kan dalam perilaku ya. Kalau iman betul itu kan mestinya jadi semangat belajar Al-Quran itu memberikan semangat. Mesti mau ngaji, mesti mau belajar maknanya, tafsir dan seterusnya. Kita sadar atau tidak ketika murid itu telah belajar iman kepada kitabullah dalam khususnya Al-Quran, kok nggak ada peningkatan semangat belajar Al-Quran, tidak peningkatan untuk apa namanya memahami itu kan sebetulnya imannya nggak berubah itu ya kira-kira begitu lah ekstrimnya begitu. Nggih, 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 Baik, Pak. terima kasih Mas Wita ya Nggih. sukses selalu Terima insya Allah. kasih atas Terima kasih. bimbingan dan sarannya Oke. Bapak. Terima Jazakumullah. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. Tolong memberitahu berikutnya yang berikutnya ya nggih. berikutnya nggih. Monggo Nggih. berikutnya. Saya akan stop dulu recordernya ini.